Halo Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 27 Juli 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribunal, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Polisi amankan 3 pelaku bentrok di Maluku Tenggara. Otaria tegaskan beri hukuman berat. Pasca bentrok antar desa di Maluku Tenggara, Polda Maluku telah mengamankan 3 pelaku bentrok antar desa di Ohoy, Ohoy Dertutu, dan Ohoy Ohiran. Maksud kami Ohoy Iren, Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara, Senin 25 Juli 2022. Kapolda Maluku, Irjen Pol Lotaria Latif mengungkapkan ketiganya telah diproses sesuai hukum yang berlaku. Lotaria dalam keterangan Rabu 27 Juli 2022 menegaskan para pelaku dalam proses penyidikan dan akan diberikan pasal yang berat. Lotaria juga mengingatkan agar jangan ada provokator-provokator yang tidak ingin melihat kedamaian di bumi Maluku Tenggara. Selain itu, dalam kasus ini, kepolisian tidak akan segan untuk menindak secara tegas para provokator yang mencoba mengadu dombakan antar sesama orang basudara. Terpisah dari itu, Pangdam 16 Patimura, Maijen TNI Ruruh Asetya Wibawa mengatakan kedatangannya bersama Kapolda Maluku ke Maluku Tenggara untuk memberikan rasa aman dan damai. Untuk diketahui, sampai saat ini situasi dan kondisi di lokasi kejadian aman terkendali. Aparat TNI dan Polri telah melakukan pengamanan di daerah perbatasan kedua desa bertikai. Masih dari Maluku Tenggara, Tribuners, Kapolda minta bentrok di Maluku Tenggara diselesaikan. Jangan ada lagi provokator. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif meminta warga 2 desa yang terlibat bentrok di Maluku Tenggara untuk segera menghentikan pertikaian. Latif meminta kedua belah pihak menahan diri demi mewujudkan kedamaian dan rasa aman di wilayah tersebut. Kepada warga di Kecamatan Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara, Latif meminta agar semuanya dapat merajut kembali persaudaraan sesama orang Kei. Ia mengatakan pertikaian antar kedua desa telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam bagi seluruh masyarakat di Maluku. Apalagi pertikaian itu telah mencoreng hubungan kekeluargaan yang selama ini terbina dengan baik antara kedua desa. Bentrok, tegas Kapolda, tidak menguntungkan apa-apa dan hanya merugikan diri sendiri. Secara umum, bentrok yang selalu terjadi juga akan membuat citra buruk bagi Maluku Tenggara yang selama ini dikenal sangat damai. Kapolda berharap agar persoalan yang terjadi ini dapat segera diselesaikan melalui proses adat. Meski begitu, proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Latif juga meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera mengambil langkah konkret dalam penanganan dampak bentrokan. Sejauh ini, 3 orang telah ditahan polisi karena diduga terlibat dalam bentrokan itu. Ketiga orang yang tak disebutkan identitasnya itu kini diperiksa di Polres Maluku Tenggara. Bentrok warga Ohoy Dertutu dan Ohoy Iren kembali pecah pada Senin 25 Juli 2022. Akibat bentrokan itu, puluhan rumah warga Ohiren hangus terbakar. Puluhan warga kedua desa juga terluka dan saat ini menjalani perawatan di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Adapun bentrokan kedua desa ini kembali pecah buntut dari bentrokan sebelumnya yang dipicu oleh salah paham kedua kelompok pemuda di acara pesta joget yang terjadi di sebuah desa di kecamatan tersebut pada Sabtu 23 Juli 2022. Dalam bentrok pertama, seorang warga dari desa Ohir Tutu tewas terkena sabetan parang. Setelah kejadian itu, kedua desa terus bersih tegang hingga akhirnya bentrok kedua pun pecah.
Dari Maluku Tenggara, kita ke Kota Ambon. Ditahan KPK, akhirnya Richard Louhenapesi tanda tangani ratusan SK CPNS hingga pensiunan. Mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapesi akhirnya telah menandatangani ratusan surat keputusan atau SK CPNS juga SK pensiunan. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Ambon, Beni Selano, terkait kejelasan ratusan SK yang menunggu tanda tangan Richard Louhenapesi, Rabu 27 Juli 2022. Selano mengatakan pihak Rutan KPK RI akhirnya mengizinkan pemerintah Kota Ambon bertemu Richard Louhenapesi yang saat ini ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih Kafling C1. Lanjutnya ada total 400 surat yang harus ditandatangani Louhenapesi, yakni SK calon pengangkatan sebagai calon pegawai, SK 100% pegawai, SK kenaikan pangkat, SK pensiunan, dan surat-surat lain dari OPD. Tampaknya seluruh SK tersebut telah ditandatangani dan akan diserahkan secara resmi oleh pejabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena kepada para pegawai yang dimaksud. Selano menjelaskan keterlambatan proses penandatanganan tak hanya karena penetapan Richard Louhenapesi sebagai tersangka kasus korupsi suap dan gratifikasi, tetapi juga karena keterlambatan proses dari Badan Kepegawaian Nasional di Jakarta. Minggu kemarin ya, saya dikasih kesempatan oleh KPK bersama staf untuk bertemu kurang lebih dengan Pak Richard Louhenapesi, mantan Wali Kota Ambon, untuk menandatangani seluruh surat-surat yang belum ditandatangani pada saat beliau inisiatif sebagai di antaranya adalah SK calon pengangkatan sebagai calon pegawai, SK 100% pegawai, SK kenaikan pangkat, bahkan SK pensiun, dan surat-surat lain dari OPD lain yang harus ditandatangani oleh Faris pada saat beliau aktif sebagai wali kota. Dan di saat itu pun beliau telah menandatangani seluruh yang dibawa ditandatangani, dan kita sudah kembali bahkan sudah menyerahkan kepada mereka yang berhak menerima. Oleh karena itu direncanakan hari Senin nanti itu Pak Wali Kota akan menyerahkan SK pengangkatan sebagai calon pegawai maupun SK pangkat dan SK pensiun lainnya yang berhak diterima. Tapi apakah benar Bapak tidak kaki serius? Enggak, ini saya pakai sendal ini. Oh gitu ya Pak. Saya operasi kaki kan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Jafri Taihutu sebut gaji seluruh honorer di Ambon tidak manusiawi. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, meminta seluruh instansi untuk memberi gaji honorer sesuai standar upah minimum regional atau UMR dan upah minimum provinsi atau UMP. Permintaan pemberian gaji honorer sesuai standar UMR dan UMP ini harus diberlakukan baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Menurutnya, pemberian gaji kepada sejumlah tenaga honorer di Ambon ternyata tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Masih banyak dari tenaga honorer yang hanya per bulan dibayar Rp300.000 saja. Menurut Jafri, saat ini gaji honorer yang ada di lingkup Pemkot Ambon masih terbilang minim. Gaji yang diterima tidak sesuai dengan pengeluaran mereka per bulan. Politisi PDI Perjuangan itu mengaku komisi akan mengawal masalah ini hingga tuntas. Terpenting, kesejahteraan honorer ini harus bisa dilihat secara merata. Satu ini kan pada aspek ketenaga kerjaan, dan kami selalu kasih atensi ke seluruh pelaku dunia usaha agar patuhi regulasi yang ada. Patuhi regulasi itu apa? Mesti standar gaji itu adalah UMR dan UMP. Ya. Di sektor swasta kita komitmen soal itu. Bila dibandingkan dengan gaji pegawai honorer Pemprov Kota Ambon, itu sangat miris. Ya, karena itu kalau Komisi 1 itu kita sudah interupsi ke
yang namanya pelaku dunia usaha agar gaji harus standar UMR, UMP. Maka kami juga udah minta ke Pak Wali, ya, untuk pegawai honorer yang ada di lingkup Pemda Kota Ambon, honor mereka itu mesti manusiawi. Ya, karena dulu saya Komisi 2 juga tahu di beberapa sekolah, dan sekarang juga di mitra dinas kami juga ada, itu amat sangat tidak manusiawi. Ya, nanti kumpul keluarga baru pakai begitu. Ya. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk mempermalukan. Kita ke berita terakhir, Tribuners, kapal Cantika Lestari 99 tujuan Seram bagian timur berangkat besok. Segini harga tiketnya. Kabar baik bagi warga Kota Ambon yang ingin melakukan perjalanan laut menggunakan kapal cepat tujuan Kabupaten Seram bagian timur atau SBT. Kamis 28 Juli 2022 besok, kalian bisa berangkat dengan kapal Cantika Lestari 99 tujuan Bula, Geser, Gorom, dan Kesui di Seram bagian timur. Pasalnya kapal Cantika Lestari 99 saat ini sedang bersandar di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon saat ini, Rabu 27 Juli 2022. Demikian disampaikan Santi, salah satu penjual tiket kepada tribunambon.com, Rabu 27 Juli 2022. Lanjut dikatakan untuk harga tiket kapal ini dijual bervariasi. Di mana kalau ke Bula harga tiketnya sebesar Rp262.000, kalau ke Geser Rp287.000. Sedangkan untuk ke Gorom harga tiketnya Rp312.000 dan ke Sui sebesar Rp377.000. Santika menambahkan bagi warga yang ingin membeli tiket bisa datang Kamis besok pagi di Pelabuhan Slamet Riyadi. Karena besok tempat pelayanan tiket baru dibuka sekitar pukul 8 pagi. Sedangkan dari pantauan tribunambon.com di lokasi pukul 10.30 siang, di pelabuhan terdapat 3 kapal, yakni kapal Cantika Lestari 99, Ekspres Bahari 1E, dan Elizabeth 2. Suasana di pelabuhan terlihat sunyi, hanya ada ABK melakukan pembersihan dan pengecatan kapal Elizabeth II. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 27 Juli 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.